Harus diakui tingginya harga handphone gaming masih jadi kendala tersendiri nih buat para gamers. Apalagi buat kalian, para gamers pemula nih. Bahkan nggak sedikit gamers loh yang akhirnya rela merogoh kocek dalam-dalam buat dapetin handphone gaming supaya bisa mainin game dengan mulus dan juga lancar. Namun, siapa sangka ya kan, kalau sebenarnya kamu bisa loh dapetin handphone gaming 4-5 jutaan yang mampu mendukung performa aktivitas gaming kalian secara mantap. Nah, buat kamu nih yang butuh handphone gaming dengan harga terjangkau, berikut ini gue sajikan 7 rekomendasi handphone gaming 4-5 jutaan terbaik yang cocok buat kalian bro. Kita mulai dari yang harganya 4 jutaan dulu nih. Dimana rekomendasi pertama ada Redmi Note 12 Pro 5G. Lewat smartphone ini pihak Xiaomi mengunggulkan user experience layaknya performa handphone kelas atas meskipun handphone ini dijual dengan harga kelas menengah. Bahkan nih mereka juga mengklaim kalau Redmi Note 12 series terutama Redmi Note 12 Pro 5G ini punya peningkatan di sektor performa yang cukup signifikan loh guys. Emang kayak mana sih performanya? Nah, Redmi Note 12 Pro 5G sendiri dibekali dengan chipset Dimensity 1080 yang dinilai lebih baik loh dibandingkan versi sebelumnya yaitu Dimensity 920. Chipset tersebut juga disematkan dengan RAM 8GB dan internal storage seluas 256GB. Pas dipakai buat main Genshin Impact nih, di settingan low-watt 60fps, Redmi Note 12 Pro 5G ini masih terbilang lancar loh tanpa adanya kendala. Dengan mampu dimainkan di rata-rata 45fps, tapi terkadang nih beberapa kali turun di kisaran 35fps. Untuk PUBG Mobile, handphone ini bisa dipakai main di settingan maksimal smooth extreme ya, ataupun HDR Ultra. Hasilnya pun pas dipakai main di settingan smooth extreme nih, Redmi Note 12 Pro 5G ini mampu memberikan pengalaman gaming yang sangat lancar loh, di kisaran 58-60fps. Terus buat game Call of Duty Mobile, di sini kita diberikan pilihan ya untuk bisa bermain di settingan low max ataupun di high very high. Dan pas dimainkan di settingan low max, experience yang didapat tuh terbilang sama persis ya kayak pas main PUBG Mobile nih, dimana tetap bisa dimainkan dengan lancar di kisaran 60fps. Dan terakhir pas dites buat main Mobile Legends, Redmi Note 12 Pro ini bisa dipakai main di settingan mentok high ultra loh. Dengan gameplay yang sangat stabil guys, antara 59-60fps. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Redmi Note 12 Pro 5G ada di scene berikut ini. Lanjut ke rekomendasi kedua ada iQOO Z7 5G. Nah, sedikit bocoran spesifikasi nih ya. Kalau iQOO Z7 ini dipersenjatai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 782G yang bisa menghasilkan skor AnTuTu benchmark mencapai 500.000 poin guys. Terkait performa gaming ya, gue sendiri udah pernah melakukan hands-on sekaligus mini gaming test secara langsung nih di handphone ini. Dan hasilnya pas gue tes main Genshin Impact nih, settingan grafis default awalnya tuh ada di low 30fps. Tapi emang gue tuh kadang-kadang suka double guys buat maksain semua handphone bisa main di settingan rata kanan. Pada akhirnya gue tuh langsung coba main di settingan highest 60fps. Dan hasilnya nih ya, meskipun judulnya rada maksa sebenarnya, cuma ternyata iQOO Z7 ini masih sanggup banget loh buat dipakai main di highest 60fps. Pindah ke game PUBG Mobile brody, performa Snapdragon 782G ini memang terlihat mirip-mirip ya dengan Dimensity 1080 di Redmi Note 12 Pro 5G tadi. Karena bisa dipakai buat mainin PUBG Mobile nih di settingan smooth extreme ataupun HDR Ultra. Hasilnya pun sepanjang gue pakai main guys, gue sama sekali nggak nemuin patah-patah atau kendala sama sekali. Maka dari itu nih, buat kalian yang kepo sama handphone ini, untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iQOO Z7 5G ada di scene berikut ini. Next masih di harga 4 jutaan, untuk rekomendasi ketiga ada Xiaomi 11T. Kalau bicara sektor dapur pacunya nih, Xiaomi 11T menggunakan chipset Dimensity 1200 Ultra yang bisa dibilang nih saat itu merupakan salah satu chipset berperforma tinggi loh guys. Terus sekedar informasi aja nih, beberapa ponsel gaming saat itu juga menggunakan chipset ini loh guys. Sebut saja seperti Redmi K40 Gaming dan juga Poco F3 GT. Terkait performa gamingnya, buat game Genshin Impact, settingan defaultnya nih ada di medium 30fps ya guys. Tapi pas dipaksa main nih buat di settingan rata kanan highest 60fps, ternyata masih bisa lancar loh di kisaran 45-48fps. Bahkan nih bisa mencapai 50-an fps loh dalam kondisi explore map. Tapi dengan catatan ya, kalau di beberapa kondisi, terutama saat kita lagi nge-war nih, kadang juga suka frame rate-nya tuh turun ke angka 30-an fps. Sedangkan buat game PUBG Mobile nih, di sini Xiaomi 11T bisa dipakai buat main di settingan smooth 90fps. Dan pas dicoba main pun, hasilnya beneran mulus loh guys. Stabil di angka 88-90fps. Terakhir nih untuk game Call of Duty Mobile bisa dimainin di settingan very high max dengan cukup stabil ya, di angka 59-61fps. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Xiaomi 11T ada di scene berikut ini.
Kalau kita bicara handphone gaming 4-5 jutaan, rasa-rasanya gue nggak mungkin ya kalau nggak merekomendasikan Poco F4 ini bro. Alasannya sih memang ini simpel banget. Karena Snapdragon 870, kemudian layar AMOLED 120Hz, RAM-nya 8/256GB, dan rasa-rasanya ini padu padan yang memang sama sekali nggak bisa dianggap remeh loh guys. Gue juga udah pernah nih melakukan full review sekaligus nyobain performa gaming Poco F4 ini guys, dengan cara mainin 4 game sekaligus, yaitu Mobile Legends, Asphalt 9, PUBG, dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends, Poco F4 ini bisa ngelibas game ini dengan sangat baik loh guys. Terbukti nih dari settingan grafisnya aja yang udah super banget di grafis dan framerate ultra alias rata kanan. Hasilnya pun stabil banget ya, di kisaran 108 sampai 111 fps nih. Hal yang sama juga masih kerasa pas gue main Asphalt 9 bro, yang lancar banget pas dimainin nih, meskipun framerate-nya itu mentok dan stabil di angka 60 fps-an aja. Karena ya emang, game ini tuh maksimal cuma 60 fps aja bro. Tapi nih, meskipun buat main Mobile Legends bisa di rata kanan, buat main PUBG Mobile ini settingannya cuma mentok di smooth extreme aja guys. Sayangnya settingan 90 fps-nya nih masih belum kebuka. Sementara buat game pamungkas yaitu Genshin Impact, pas dipakai main di 90 fps nih, experiences yang didapat tuh masih cukup stabil ya guys. Karena memang cuma naik turun nih di kisaran 43 sampai 55 fps. BTW kalau kalian kepo ya sama full reviewnya, bisa banget nih langsung berangkat ke playlist review aja bro. Atau kalau mau tahu informasi singkatnya nih, langsung aja cek spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F4 di scene berikut ini. Next, buat kalian yang sukanya mainin game di handphone Samsung nih, kali ini gue merekomendasiin handphone Samsung Galaxy A54 yang pakai chipset Gahar Exynos 1380 sebagai penopang dapur pacunya. Bahkan nih, pihak Samsung berani banget ngeklaim loh, kalau chipset ini punya peningkatan CPU sebesar 20% dan GPU sebesar 26% dibandingkan versi terdahulunya yaitu Exynos 1280. Terkait performa gamingnya, dilansir dari video NL Tech, pas dipakai buat main Genshin Impact di settingan lowest 60 fps, Samsung Galaxy A54 ini masih stabil dimainin di kisaran 37 sampai 41 fps loh. Kemudian lanjut nih ke game PUBG Mobile. Di sini sayangnya ya cuma bisa maksimal di settingan HD High aja bro. Tapi untungnya sih framerate yang bisa dihasilin itu dapat di angka 30-an fps. Sedangkan buat game Call of Duty Mobile, gue ngerasa kalau buat kalian nih pecinta game FPS, mending mainin game ini aja deh bro. Karena udah bisa main di settingan low dan juga framerate max nih. Pas dimainin pun stabil banget ya di kisaran 57 sampai 60 fps. Terakhir buat kalian para pecinta Mobile Legends, kali ini sayang banget ya cuma bisa dimainin di settingan grafis dan framerate high aja nih. Tapi untungnya gameplaynya masih stabil di angka 56 sampai 60 fps. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Samsung Galaxy A54 ada di scene berikut ini. Dan buat daftar selanjutnya, ada Realme GT Neo 3T yang udah pakai chipset Snapdragon 870. Yang mana chipset ini tuh juga dipakai loh sama smartphone gaming lainnya, kayak misalkan Black Shark 4. Bahkan pas waktu Realme ngetes Antutu di smartphone ini guys, Realme GT Neo 3T ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark mencapai 712.555 poin. Selain itu pas ngecek skor benchmarknya nih di 3D Mark pun mendapatkan skor mencapai 4.280 poin di Wildlife Test. Nah kalau kita ngomongin soal performa gamingnya nih guys, pas dipakai buat main Mobile Legends ya di settingan grafis ultra dan juga framerate high, ini bisa dapetin framerate yang stabil ya di angka 60 fps. Kemudian naik sedikit nih ke game Apex Legends yang mana handphone ini masih lancar banget di settingan rata kanan dan ternyata masih bisa dapetin di kisaran 60 fps ya guys. Bahkan buat game yang berat nih yaitu Genshin Impact juga masih bisa dapetin di kisaran 50 sampai 60 fps loh di settingan grafis medium 60 fps. Emang deh ini gue rasa Realme nggak pernah salah kalau buat handphone gaming. Bahkan ada loh membernya Pricebook nih yang udah pakai handphone ini dari awal rilis sampai sekarang. Namanya tuh Pak Ugeng bro, videografer Pricebook tuh dia. Udahlah tapi nggak penting. Nah buat lo semua yang kepo nih sama spesifikasi dan harga terupdate ada di scene berikut ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir nih, seperti biasa gue mau ngingetin ke kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Di daftar terakhir ada produk yang sempat menggemparkan pasar smartphone di Indonesia nih, yaitu Poco F5.
Anak mana sih yang gak kenal Poco F5 ini guys? Handphone yang dibanderol dengan harga 4,7 jutaan untuk varian 8 per 256GB waktu presale ini guys. Jadi smartphone yang ditunggu-tunggu loh buat para gamers di Indonesia. Soalnya udah pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang katanya nih udah setara sama Snapdragon 8 Gen 1 atau setidaknya sudah di atas Snapdragon 888. Untuk hasil tes AnTuTu benchmarknya pun, doi ini bisa dapetin skor di angka 1,1 jutaan loh guys. Untuk versi 10 nih, ini angka yang super gede banget sih menurut gua. Terus gimana nih buat performa waktu main gamenya? Nah, waktu gua nge-review kemarin sih, gua tuh sempat ngetes 7 game berturut-turut ya, dan hasilnya pun cukup amat sangat memuaskan bro nih. Pas dipakai buat main Mobile Legends ya, Poco F5 ini bisa ngebuka settingan tertinggi nih guys, sampai ultra 120 fps. Dan hasilnya pun bener-bener lancar banget ya, dan super smooth. Saking bagusnya nih ya, Poco F5 bisa dapetin frame rate di angka 115 sampai 120-an fps. Dan untuk suhu pas main game Mobile Legends pun selama 30 menit nih, cuman ada di suhu 41 derajat Celcius loh. Terus pas main game PUBG Mobile, Poco F5 ini bisa ngebuka grafis di smooth 90 fps ya, yang mana biasa ditemuin di smartphone kelas flagship ataupun flagship killer bro. Untuk giroskopnya pun udah sensitif banget nih menurut gua, karena gironya udah make yang hardware ya bro. Dan untuk FPS-nya ini stabil di angka 90 fps, dan selama gue main kurang lebih 30 menitan nih, baterainya tuh habis sekitar 15% dengan suhu akhir 43 derajat Celcius. Nah buat lo semua nih yang tertarik, mending lu cek deh spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya di scene berikut ini. Sekalian gue pamit nih brother, assalamualaikum.